Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat roti yang lagi viral, yang sebenarnya roti ini adalah roti yang udah ada dari beberapa ratus tahun lalu. Ya, ini terkenal banget di Eropa, apalagi kalau bukan rustic country bread, yang terbuat dari ragi alami yang biasa disebut dengan sourdough. Nah, kira-kira seperti ini nih bentukannya. Mau tahu gimana cara bikin ragi alami ini? Sini aku spill caranya yang paling gampang dan mudah. Di mana aku membuat ragi ini, gak usah menunggu lama 7-10 hari. Cukup 3 harian aja kamu udah bisa panen hasilnya. Rahasianya di sini aku menggunakan air fermentasi buah. Yang kali ini aku menggunakan buah apel dengan air sebanyak 1:3. Kedua bahan ini kita campurkan dalam satu wadah. Saranku gunakan wadah kaca yang clear kayak gini agar lebih mudah memantaunya. Tutup rapat wadahnya, lalu simpan dalam tempat yang cukup gelap dan hangat. Di sini aku di dalam oven kayak gini. Ovennya tentu dalam keadaan mati ya. Lalu tiap hari dikocok dan dibuka tutupnya. Sampai di hari ketiga, kita akan melihat banyak gelembung kecil-kecil. Dan kalau dicium baunya itu asam manis fruity. Ini tanda sudah banyak mikroba baik di dalamnya, atau biasa disebut juga probiotik. Ini akan membantu kita dalam membuat starter ya teman-teman. Total kita butuh waktu sekitar 2 hari untuk membuat air fermentasinya tadi. Ini untuk tetap menjaga si air fermentasinya tidak mengandung alkohol di luar batas. Jadi akan tetap halal statusnya. Setelah itu ini kita campurkan dengan tepung terigu dengan perbandingan 1:1. Nah, air fermentasinya di mana terkandung mikroba di dalamnya akan membuat tepung kita menjadi starter yang nantinya bakal menjadi ragi alami untuk roti kita. Nah, ini kita diamkan dulu di suhu ruang dan di tempat yang gelap selama 6-8 jam dalam keadaan tutup yang tidak terlalu rapat. Dan jangan lupa diberi tanda kayak gini untuk melihat perubahan atau perkembangan raginya. Nah, setelah 6-8 jam dia akan tumbuh sebanyak 2-3 kali lipat. Ini tanda kalau raginya sehat dan aktif dan siap untuk kita buat roti. Untuk tekstur dalamnya sendiri terlihat banyak gelembung-gelembung kayak gini. Jadi tampak ada kehidupan kan di dalamnya. Nah, ini tanda kalau siap digunakan sebagai starter. Selanjutnya, starter ini akan aku keluarkan dan akan aku buat roti ataupun makanan yang lainnya. Lalu di dalam jar ini akan aku sisakan sedikit sekitar 10 gram untuk aku jadikan mother starter yang disimpan di dalam kulkas. Tapi ini starternya aku tambahin dulu air dan tepung dengan perbandingan 1:2:2, di mana kita kasih makan dulu starternya sebelum kita simpan di dalam kulkas. Nah, karena tadi aku pakai starter 10 gram, jadi aku tambahin air 20 gram plus tepung terigu 20 gram. Aduk rata semuanya, jangan sampai ada tepung yang tersisa, lalu simpan lagi di suhu ruang sekitar 6-8 jam hingga mengembang 2-3 kali lipat. Nah, ini bisa kita masuk kulkas untuk dijadikan mother starter dan akan menghasilkan banyak roti sourdough termasuk roti rustic kayak gini. Ini adalah roti paling simple, di mana rotinya hanya pakai 4 bahan aja, tapi bisa menghasilkan roti yang cantik banget keramnya kayak gini. Teman-teman suka lihat kan di bakery-bakery ala Eropa kayak gitu? Roti sourdough ini enak dan kompleks banget rasanya loh. Dimana aku buat dari mother starter yang aku simpan di dalam kulkas tadi. Dimana mother starternya aku ambil sedikit, sekitar 10 gram, lalu aku aktifkan kembali dengan menambahkan air plus tepungnya 1:5:5, lalu didiamkan di suhu ruang sekitar 8 jam hingga volumenya bertambah 2-3 kali lipat. Nah, kalau dites floating kayak gini, starternya bakal ngambang di permukaan airnya. Ini tanda starternya sudah aktif dan siap untuk digunakan jadi roti. Nah, untuk bahan-bahannya cuma pakai air, starter, terigu protein tinggi plus garam. Ini basic banget ya teman-teman. Dimana kali ini aku menggunakan hidrasi 70% dengan konsentrasi starter sekitar 30%. Aduk rata dulu air plus starternya. Setelah itu baru tambahkan tepung terigu protein tinggi plus garamnya. Aduk rata kembali cukup dengan spatula aja sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung terigu yang kering yang belum rata ya teman-teman. Nah, kira-kira kayak gini, lalu kita tutup bowlnya dan istirahatkan di dalam suhu ruang selama 1 jam. Setelah itu, baru kita mulai bulk fermentasinya. Step pertama ini kita lakukan stretch and fold sebanyak 2 set yang diselingi istirahat 30 menit. Untuk cara stretch and fold-nya, teman-teman bisa lihat di video ya. Jadi masing-masing sisi di keempat bagian adonannya ini kita tarik memanjang. Setelah itu simpan adonannya di samping kayak gini. Setelah itu ini kita istirahatkan untuk masuk step stretch and fold yang berikutnya. Jangan lupa ditutup ya biar nggak kering permukaannya. Nah, setelah tadi aku lakukan stretch and fold 2 kali, kali ini aku masuk ke tahap coil fold sebanyak 2 kali juga. Tentunya dengan diselingi istirahat 30 menit setiap setnya.
Untuk cara coil foldnya teman-teman bisa lihat di video ya. Tarik di kedua bagian sisi lalu digulung kayak gini. Setelah itu puter bolnya dan lakukan di sisi yang berikutnya. Pokoknya pastikan seluruh bagian dari sisi-sisi adonan ini sudah terlipat dan tergulung. Nah, proses coil foldnya ini tinggal diulangi lagi satu set, tapi jangan lupa didiamkan dulu selama 30 menit ya. Dan setelah coil fold terakhir, diamkan selama 1 jam, di mana adonannya akan bertambah sekitar 50-60% dan pinggiran adonannya pun sudah nggak lengket lagi di bowlnya kayak gini. Ini tanda adonan sudah selesai bulk fermentasi. Selanjutnya kita lakukan pre-shaping. Untuk cara pre-shaping, kita bentangkan dulu adonannya menjadi bentuk persegi panjang kayak gini ya teman-teman. Tarik adonannya pelan-pelan ke samping, ke bawah, ataupun ke atas. Pastikan jangan sampai ada yang robek lalu lipat kayak gini. Pastikan saat menggulung dan melipat, adonannya benar-benar rapat dan padat. Karena ini akan membentuk struktur dari roti kita. Selanjutnya di rounding kayak begini, biar struktur roti kita makin kokoh dan kuat. Oh ya, biar nggak lengket, ini mejanya sudah aku taburkan dengan terigu ya teman-teman. Gunakan terigu secukupnya biar nggak mempengaruhi adonannya. Oh ya, biar nggak lengket waktu stretch and fold dan coil fold tadi, teman-teman bisa basahi tangan dengan air terlebih dahulu sebelum memegang adonannya. Nah, setelah bulat sempurna kayak gini, adonannya kita istirahatkan dulu selama 30 menit sebelum kita final shaping. Dan setelah 30 menit, adonannya siap di final shaping. Untuk cara final shaping yang biasa aku lakukan, itu persis seperti di video ya teman-teman. Prinsipnya yaitu untuk membuat adonan kita makin padat dan rapat, jadi nanti strukturnya makin kokoh. Setelah itu, ini adonannya kita akan melakukan cold fermentasi di dalam baneton yang sudah ditaburi tepung beras biar nggak lengket. Kalau teman-teman nggak punya baneton, bisa juga menggunakan keranjang ataupun mangkok, tapi usahakan yang bisa ada sirkulasi udaranya ya. Lalu tutup dengan plastik dan diamkan dulu di suhu ruang sekitar 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam kulkas semalaman untuk dilakukan cold fermentasi. Nah, ini penampakan besok paginya dan siap untuk kita panggang. Tapi sebelumnya roti akan aku scoring terlebih dahulu. Nah, untuk menciptakan kontras yang cantik, semprot permukaan rotinya dengan sedikit air, lalu taburi juga tepung beras. Setelah itu baru kita lakukan scoring, yang manfaatnya nggak cuma untuk tampilan yang estetik, tapi juga untuk membuat kuenya dapat mengembang dengan baik dan dapat menghasilkan open crumb yang cantik. Untuk cara scoringnya kira-kira sama kayak di video ya, biar mudah gunakan benda yang tajam. Di sini aku menggunakan silet. Nah, untuk ovennya sendiri di sini aku sudah panaskan selama 30 menit sebelumnya. Kalau teman-teman pakai Dutch oven, bisa panaskan juga barengan dengan Dutch ovennya ya. Tapi karena di sini aku nggak punya Dutch oven yang besar, jadi kali ini aku akan ganti metodenya dengan metode steam bake. Jadi di bagian bawah tadi sudah aku panaskan wadah plus juga alat-alat stainless steel. Lalu beri air panas dan semprot kayak gini. Ini untuk menciptakan uap air yang banyak. Setelah itu di menit ke-5-7, aku juga tambahin slit ulang kayak gini, biar mendapatkan spring oven yang cantik. Nah, ini kita masukkan kembali ke dalam oven, dan setelah 20 menit memanggang dalam keadaan steam bake, kita keluarkan steam bake-nya lalu oven dengan keadaan biasa. Nah, ini kita turunkan dulu suhunya, masukkan kembali rotinya dan panggang kembali selama 30-40 menit, hingga matang dengan permukaan kecoklatan. Dan kira-kira seperti ini penampakan setelah matangnya. Nah, roti ini belum bisa dipotong dulu ya. Wajib dinginkan dulu sampai benar-benar dingin, kurang lebih selama 1 jam. Setelah itu baru kita bisa potong. Teman-teman bisa lihat ini bagian luarnya renyah banget, sedangkan bagian dalamnya memiliki tekstur yang lembut tapi kenyal. Untuk memotongnya pakai pisau gergi kayak gini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini penampakan dalamnya. Sebagai seorang pemula, ini lumayan banget ya hasilnya. Aku seneng banget walaupun ini belum sempurna banget ya teman-teman. Tapi tentunya seperti skill baking pada umumnya, untuk sourdough ini juga harus memiliki jam terbang yang baik. Dengan menambahnya pengalaman, akan membuat sourdough kita makin sempurna. Jadi yuk coba buat juga di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.